Selamat datang di Gelora News, berita sepekan Partai Gelora Indonesia bersama saya Bilkis Mutiah. Berita pertama, setelah pidato yang menggelegar di KTT luar biasa Organisasi Kerjasama Islam dan Liga Arab pada 12 November 2024 lalu, Wakil Menteri Luar Negeri Anies Mata melanjutkan kunjungan kehormatan kepada Perdana Menteri Qatar. Dalam kunjungan kehormatan kepada Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdurrahman bin Jassim Al Thani di Doha itu, Anies Mata menyampaikan visi misi pemerintahan Republik Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menaruh perhatian khusus kepada kawasan Timur Tengah. Selanjutnya, Anies Mata juga mengunjungi Arab Center for Research and Policy Studies di Doha. Ia berdiskusi dengan Azmi Bisara selaku General Director lembaga dan menjajaki peluang kerjasama khususnya pada peningkatan SDM Kementerian Luar Negeri kawasan Timur Tengah. Di hari yang sama, Anies Mata juga menyampaikan apresiasi kerja keras serta dedikasi kepada para diplomat di KBRI Doha di bawah kepemimpinan Duta Besar Ridwan Hasan. Dalam kesempatan itu, Anies Mata menjabarkan rencana dan strategi peningkatan hubungan perdagangan, pariwisata, dan investasi Indonesia-Qatar. Berita berikutnya, pengamat geopolitik global Tengku Zulkifli Usman mengatakan Indonesia perlu segera membangunkan negara-negara Arab dan dunia Islam soal isu Palestina. Indonesia harus menjadi promotor atau leader dalam membangun kesadaran kolektif untuk segera memerdekakan Palestina dan mengucilkan Israel dari pergaulan dunia. Hal itu disampaikan fungsionaris bidang narasi Partai Gelora itu dalam acara Gelora Talks yang bertajuk tema Respon Netizen Arab Terhadap Sikap Indonesia tentang Palestina, yang ditayangkan secara live pada Rabu 20 November 2024 sore, yang juga dihadiri aktivis kemanusiaan serta founder Nusantara Palestina Center Abdillah Onim dan Dubes Senior Indonesia untuk Aljazair dan Spanyol Yuli Mumpuni Widarso. Dunia Arab itu tidak banyak bergerak. Setahun di genosid itu kan diam aja. Nggak ada. Aksi nyata tuh nggak ada. Bahkan Yordan sebagai negara yang paling dekat dengan Palestina, itu luar biasa, nggak ada aksinya. Raja Yordan dengan Menlunya itu cuman bahasa Pak Prabowo itu omon-omon aja dari dulu. Pak Anies Mata kemarin di KTT itu yang luar biasa, itu KTT luar biasa, sudah berhasil memasukkan aspirasi seluruh masyarakat Indonesia menjadi isi resolusi. Dan selama saya berada di sana, sebelum saya masuk ke topik pembicaraan kita, saya ingin menyampaikan pesan dari seluruh masyarakat Indonesia, Palestina, khususnya di jalur Gaza kepada seluruh masyarakat Indonesia yang mana mereka menyampaikan Alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala melahirkan bangsa Indonesia. Salah satu tugasnya adalah memberikan dukungan, kontribusi dan doa bagi kami yang sedang berjuang di tanah Palestina. Saya bahkan langsung berhubungan dengan duta besar asing yang kemarin resepsi diplomatik, menyampaikan apresiasi yang luar biasa. Selain email yang kita terima dari negara-negara itu, apresiasi duta besar asing di sini apresiasi luar biasa. Tapi kemarin kami bertemu dengan NGO dari Amerika, dari Breakfast Prayers Club di sana. Mereka setiap tahun mengadakan interfaith praying gitu, mendoakan, antara lain kita mengingatkan tolong didoakan juga mengenai saudara-saudara kita, karena itu kemanusiaan. Ya, mereka mengaku itu masalah kemanusiaan ya, jadi di luar masalah politik adalah masalah kemanusiaan. Berita selanjutnya, Partai Gelora Indonesia menggelar acara tasyakuran perayaan HUT kelima secara sederhana di Gelora Media Center Jakarta pada Minggu 17 November 2024 malam. Mengusung tema Semangat Gelora untuk Indonesia Mendunia, diketahui HUT kelima Partai Gelora jatuh pada 28 Oktober 2024 lalu. Syukuran ini dihadiri Ketua Umum Partai Gelora sekaligus Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Anies Mata, Sekretaris Jenderal Mahfuz Siddiq, Bendahara Umum Ahmad Rilyadi, dan sejumlah fungsionaris DPN Partai Gelora.
Anies Mata dalam arahannya usai menyapa beberapa pengurus Dewan Pimpinan Wilayah di sejumlah daerah melalui Zoom meeting mengatakan bahwa perjalanan Partai Gelora selama 5 tahun ini sangat indah meskipun belum berhasil lolos ke Senayan. Menurutnya, usai pidatonya di KTT OKI yang mengguncang dunia, khususnya di dunia Islam, sejumlah pengamat tidak hanya di tanah air tetapi juga di dunia mulai memuji plafon narasi Partai Gelora. Ia menilai Prabowo memiliki mentalitas untuk menjadi pemimpin dunia dan bangsa-bangsa. Kemampuannya dalam mendekati China dan Amerika Serikat bisa menjadi modal bagi Indonesia menjadi negara superpower baru. Karena itu, keberadaan Partai Gelora di Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat ini diyakini dapat mempengaruhi dan membawa perubahan besar bagi Indonesia di masa mendatang. Oleh karenanya, Partai Gelora akan melakukan beberapa keputusan penting dalam waktu dekat. Pertama adalah melakukan perubahan struktur organisasi dari Dewan Pimpinan Nasional menjadi Dewan Pimpinan Pusat. Kedua, Partai Gelora akan memberikan fokus besar kepada kaderisasi dan kepemimpinan, serta gebrakan besar rekrutmen kader mulai tahun ini guna mencapai target pemilu 2029. Ketiga, mulai akan membuat sayap-sayap organisasi sebagai supporting system yang diperlukan ke depan, khususnya dalam bidang kepemudaan dan kewanitaan, serta bagian kerja spesifik lainnya. Ketua Umum Partai Gelora ini yakin dengan adanya pemekaran struktur organisasi dari pusat hingga daerah serta fokus pada pembenahan kaderisasi dan kepemimpinan, Partai Gelora akan lolos ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Pada malam hari ini kami berhimpun. Pada malam hari ini kami berkumpul untuk mensyukuri segala karunia yang Engkau limpahkan pada kami. Ya Allah, berikanlah kepada kami segala kemudahan. Ya Allah, berikanlah kepada kami kekuatan pada punggung-punggung kami untuk mengemban amanah yang Engkau limpahkan kepada kami. Jadikanlah setiap tetesan air mata kami, jadikanlah setiap tetesan keringat kami sebagai nilai kebaikan kami di sisi-Mu. Ya Allah, berikanlah keberkahan atas setiap langkah-langkah perjuangan kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, luruskanlah, tepatkanlah setiap perkataan dan perbuatan kami. Sekian Gelora News pekan ini, saya Bilkis Mutiah beserta kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Saksikan Gelora News setiap Sabtu pukul 7 pagi hanya di Gelora TV. Selamat berakhir pekan.